Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabil karim. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, pemimpin kita, teladan di dalam iman, teladan di dalam Islam, teladan di dalam ibadah, teladan di dalam bermuamalah, dan teladan kita di dalam berdakwah, serta teladan kita di dalam berbagai aktivitas kita sehari-hari lainnya. Dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin pemirsa iDream rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan semua nikmatnya kepada kita. Dari nikmat yang paling utama yaitu hidup dan nikmat sehat. Yang dengan hidup itu maka kita punya kesempatan untuk melakukan segala yang terbaik di dalam hidup kita, membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba yang terbaik, dan dengan hidup itu pula Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan balasan dan ganjaran terbaik di akhirat nanti berupa syurganya. Bahkan kemudian nikmat itu Allah sempurnakan dengan nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengan kedua nikmat itu maka kemudian Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang mau tunduk dan patuh, mau beribadah kepadanya, mau memohon dan meminta kepadanya, yang dengannya Allah semakin muliakan kita, yang dengannya akan menjadi bekal kita dalam menyiapkan diri kita menuju jannahnya. Dan semoga dengan semua nikmat itu kita termasuk di antara orang-orang yang akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin pemirsa iDream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69, Allah berfirman kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah mengatakan kepada kita di dalam ayatnya itu, dan orang-orang jahadu yang bersungguh-sungguh atau berjihad fina, di dalam mencari keridhaan Allah, di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana. Benar-benar Allah akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha, dan sungguh Allah itu lama'al muhsinin, benar-benar akan menyertai dan membersamai orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Hadirin sekalian, di dalam ayat ini Allah memberikan begitu banyak inspirasi kepada kita, yang dengan inspirasi itu sesungguhnya Allah menghendaki agar kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh di dalam hidup, bersungguh-sungguh di dalam mencari penghidupan, yang dengan penghidupan itu maka insya Allah dia akan menjadi bekal kita menuju akhiratnya nanti. Di dalam ayat itu kita lihat sedikit atau satu persatu. Ketika Allah katakan wallazina jahadu, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang berjihad. Kita tahu bahwa jihad dengan semua maknanya, jihad dengan semua pengertiannya, sebagaimana para ulama mengatakan bahwa jihad itu setidaknya ada 3 maknanya. Makna yang pertama bahwa jihad yang paling besar dan paling utama adalah jihad dalam medan peperangan. Dan jihad yang seperti itu tentu hanya ada di negeri-negeri yang memang dalam keadaan berperang. Yang kedua adalah jihad dalam makna mujahadah, bersungguh-sungguh.
Bersungguh-sungguh dalam semua hal, bersungguh-sungguh dalam berbagai aktivitas, baik aktivitas dunia, terlebih lagi aktivitas akhirat. Dan yang ketiga, jihad dalam makna amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu ketika kita bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, maka berarti ada semangat untuk menyampaikan kebaikan dan mencegah segala macam keburukan. Nah, dari tiga makna jihad ini, setidaknya satu di antaranya yaitu bermakna mujahadah atau bersungguh-sungguh. Dan ketika kita bicara tentang bersungguh-sungguh, Allah katakan siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan Allah, bersungguh-sungguh dalam menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah itu bukan hanya dengan menjalani atau melaksanakan amalan-amalan ibadah mahdhah saja, tapi semua aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, jika semua diniatkan karena Allah untuk mencari ridha Allah, maka dia akan mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh tadi kata Allah di dalam menuju kepada Allah, bersungguh-sungguh di dalam berbagai semua aktivitasnya, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah katakan benar-benar akan aku tunjukkan kepada mereka atau kepadanya subulana, jalan-jalanku, jalan-jalan kami, kata Allah. Pemirsa sekalian, di dalam kalimat itu Allah mengatakan lanahdiyannahum. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan membalas kesungguhannya itu juga dengan kesungguhan. Jika dia sekali saja bersungguh-sungguh, maka Allah membalasnya di dalam ayat ini disebut hingga 3 kali dengan kesungguhan. Yang pertama, Allah katakan lanahdiyannahum. Kata lanahdiyannahum itu di depannya ada huruf lam. Lanahdi. Yang sebenarnya kalau mau disebut mudahnya saja, nahdiyannahum, akan ditunjukkan kepada mereka. Itu cukup dan bisa. Tapi Allah menambahkan huruf lam. Yang huruf lam di depan kata nahdi itu bermakna adalah lam yang menegaskan dan menguatkan makna. Sehingga kalau kita buka di dalam terjemahan Al-Quran, maka lanahdi itu dimaknai atau diterjemahkan dengan makna benar-benar akan aku tunjukkan kepada mereka. Lanahdiyannahum, benar-benar sungguh-sungguh akan aku tunjukkan kepada mereka. Kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa keseharian, biasanya orang untuk menegaskan dan memastikan perkataannya, untuk meyakinkan orang lain, dia akan mengatakan, saya akan bantu, swear, saya akan bantu, sumpah. Seperti itu. Nah, begitulah setidaknya Allah ingin menegaskan kepada kita. Benar-benar akan Allah tunjukkan. Bahwa Allah menunjukkan itu bukan sekedar menunjukkan, tapi dia menunjukkan dengan kesungguhan. Dia menunjukkan dengan keseriusan. Dia menunjukkan dengan sebenar-benar petunjuknya. Sehingga ketika Allah sudah menunjukinya, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Walaupun banyak sekali potensi-potensi, baik itu potensi yang sifatnya material ataupun imaterial, yang akan menjerumuskan atau menyesatkan dia. Tapi ketika Allah sudah benar-benar menunjukkan dia, benar-benar memberikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Pemirsa sekalian, itu diantara yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Bayangkan, jika kita bersungguh-sungguh, maka Allah pun bersungguh-sungguh. Dan dia bersungguh-sungguh menunjukkan kita. Maka tidak akan mungkin kita tersesat. Bagaimanapun jalannya, Allah akan mudahkan, Allah akan tunjukkan kita kepada jalan yang benar. Itu yang pertama, lanahdi, kata Allah. Tapi kemudian Allah menunjukkan kesungguhan yang kedua. Apa kata Allah? Subulana. Allah benar-benar akan menunjukkan kepada orang yang bersungguh-sungguh itu, atau orang yang berjihad itu, di dalam aktivitasnya, dalam mencari keridhaan Allah, Allah sebutkan subulana. Subulana itu bermakna jalan-jalanku. Artinya banyak jalan. Dia jamak. Allah tidak katakan sabiluna, jalanku, hanya satu jalan saja. Tapi dia katakan banyak jalan. Artinya apa? Pemirsa sekalian, orang ketika hendak menuju ke satu tempat, kemudian dia diberitahu satu jalan menuju tempat itu, ternyata kemudian di dalam jalan yang dia lalui itu ada hambatan. Dari mulai hambatan entah jalannya rusak,
atau banyak penghambat berupa duri, belukar, atau apapun yang bisa menghentikan seseorang melangkah, maka setidaknya itu akan menghambat perjalanannya, memperlambat jalannya, memperlambat dia sampai kepada tujuan, atau bahkan menghentikan dia. Nah, tapi ketika Allah katakan subulana, yang Allah tunjukkan kepada orang yang bersungguh-sungguh itu adalah banyak jalan. Sehingga ketika dia hendak menuju ke satu tempat melalui satu jalan, dan ternyata jalan itu buntu, atau ternyata jalan itu sulit untuk ditempuh, atau bahkan jalan itu ada banyak sekali hambatan dan penghalang yang bisa menggagalkan dia sampai di tujuan, maka dia bisa melalui jalan alternatif. Dia memiliki jalan-jalan lain yang dengan jalan itu mungkin dia akan mendapatkan jalan yang lebih mudah, akan mendapatkan keadaan yang lebih lancar, dan sehingga dia lebih cepat sampai di tujuannya. Satu jalan buntu, dia diberikan jalan yang lain. Satu jalan ada hambatan, dia akan diberikan, ditunjukkan jalan yang lain. Terus tanpa henti hingga jalan itu memudahkannya dan mengantarkannya kepada tujuannya. Itu Allah katakan kepada kita di dalam ayat tersebut. Subulana, kata Allah, jalan-jalanku, ditunjukkannya. Sehingga jika ada apapun dan siapapun yang ingin menghambat dan menghentikannya di satu jalan, dia bisa berpindah ke jalan yang lain yang tanpa hambatan. Lalu kemudian Allah juga mengatakan, setelah dia katakan lanahdiyannahum subulana, lalu Allah katakan wa innallaha, dan sungguh Allah itu la ma'al muhsinin. Allah katakan wa innallaha, dan sungguh. Sungguh itu bermakna keniscayaan. Sungguh itu bermakna bahwa ada sesuatu yang pasti terjadi. Dan Allah katakan wa innallaha lama'ah. Allah katakan sesuatu yang pasti itu adalah lama'ah. Allah benar-benar akan bersama al-muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Pemirsa sekalian, Allah katakan lama'al muhsinin. Dia benar-benar akan beserta orang-orang yang berbuat ihsan. Allah tidak hanya menunjukkan jalan, dan Allah tidak hanya menunjukkan jalan yang banyak, tapi yang ketiga, di dalam menunjukkannya itu bukan hanya memberikan petunjuk, tapi bahkan dia akan menyertai perjalanannya. Dia akan menyertai di dalam setiap langkah dari orang yang bersungguh-sungguh tadi. Sudah ditunjukkan jalannya, kemudian saat dia melalui jalan itu, Allah membersamainya, Allah menyertainya. Bahkan sekali lagi, Allah tidak hanya sekedar mengatakan wa innallaha ma'al muhsinin, tapi Allah kasih lagi huruf lam di depannya. Sebagaimana nahdi, Allah kasih huruf lam di depannya, la nahdi, maka begitu pula dengan ma'al muhsinin, Allah kasih huruf lam di depan kata ma'a, sehingga menjadi la ma'al muhsinin. Yang kalau kita buka lagi terjemahan Al-Quran, maka la ma'al itu dimaknai benar-benar menyertai, benar-benar membersamai, sungguh-sungguh akan membersamai. Maka pemirsa iDream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan jika kita menempuh satu perjalanan, kemudian Allah menunjukkan jalannya, terbayang oleh kita betapa mudahnya kita akan sampai di tempat tersebut. Tapi kemudian Allah katakan lagi, dia akan menyertai kita di dalam perjalanan. Maka akan semakin terbayang oleh kita betapa mudah, betapa nikmat, betapa nyaman, dan betapa cepatnya perjalanan kita nanti. Ketika Allah sudah menyertai, maka tidak ada sesuatu pun, atau tidak ada kekuatan apapun, dan tidak ada siapapun yang mampu menghentikan kita, mampu mengganggu kita, mampu menghalangi kita, atau bahkan mampu menghancurkan kita. Kenapa? Karena Allah menjadi backing kita. Allah bersama dengan kita. Ketika Allah membersamai, setiap kali ada yang ingin mengganggu, maka Allah ada di sana bersama kita. Dan tidak mungkin jika Allah membersamai seorang hamba, pasti hamba itu adalah hamba yang dicintai. Dan jika ada hamba yang dicintai ternyata diganggu, Allah tidak mungkin mendiamkannya. Bahkan, hadirin sekalian,
di dalam satu hadis qudsi dikatakan tentang orang-orang yang Allah cintai, bahwa di antara orang-orang yang cintai itu Allah katakan, jika ada yang mengganggunya, jika ada yang mengusiknya, jika ada yang ingin menyakiti di antara hamba-hamba yang dicintai Allah, maka Allah akan mengumumkan perang kepadanya. Sampai seperti itu Allah mengatakan. Bayangkan, seperti itulah ya kan, Allah akan menyertai kita di dalam perjalanan kita. Maka bersungguh-sungguh hanya akan menghasilkan sebuah kebaikan. Sahabat iDream yang dimuliakan Allah SWT, kita menyambung kembali apa yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang bersungguh-sungguh. Bahwa sebelumnya saya katakan, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berjihad di jalan Allah, ya kan, maka Allah akan benar-benar menunjukkan kepadanya. Apa yang ditunjukkan? Jalan-jalan Allah. Banyak jalan, banyak alternatif, yang dengan alternatif itu tidak ada yang bisa menghentikan dia, karena jika satu terhambat, dia punya jalan yang lain. Terhambat lagi, dia punya jalan yang lain. Tapi kemudian juga Allah akan membersamai dia, la ma'al muhsinin. Allah akan membersamai orang-orang yang bersungguh-sungguh itu di dalam menempuh jalannya tersebut. Bayangkan, kita menempuh satu perjalanan, yang menjadi teman perjalanan kita adalah misalnya dia adalah seorang jenderal, atau dia adalah seorang pendekar. Yang kita akan tempuh jalan itu mungkin jalan yang ada banyak begal, ada banyak pengganggu, ya kan? Ada banyak perusuh, ada banyak orang-orang yang berpotensi menyakiti kita. Tapi ketika itu, yang menjadi teman perjalanan kita adalah seorang pendekar. Yang menjadi teman perjalanan kita adalah seorang jenderal, seorang tentara, seorang yang mempunyai kapasitas yang luar biasa dalam hal pembelaan. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap menjadi gelisah dalam menempuh perjalanan itu? Atau justru kita akan tenang dalam perjalanan itu, apapun yang akan menghalangi kita. Jika orang memiliki backing seorang jenderal, memiliki backing seorang pendekar, atau apapun backingnya, yang dengan backing itu bisa memberikan rasa aman kepadanya, apalah lagi jika dia memiliki backing, dalam tanda petik tentunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membackingi dia di dalam perjalanan hidupnya. Allah menyertai dia di dalam semua aktivitasnya. Allah membersamai dia di dalam segala apapun yang dia lakukan. Maka ketika kemudian ada yang menghambatnya, Allah tidak mungkin membiarkan para penghambat itu mengganggu orang yang didampinginya, mengganggu orang yang dibersamainya dan disertainya. Sahabat iDream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang bisa kita rasakan dalam perjalanan itu kecuali ketenangan. Dan orang ketika dia tenang dalam perjalanan, dia akan menikmati perjalanan itu. Dan ketika seorang menikmati perjalanan, maka dia akan merasakan perjalanan itu menjadi perjalanan yang menyenangkan. Perjalanan itu akan menjadi perjalanan yang produktif. Produktif untuk apapun bagi dirinya. Produktif dari sisi dia mengalami ketenangan, dia mengalami kenyamanan, dia menikmati perjalanan itu. Bahkan mungkin dia bisa mengambil manfaat-manfaat lain di dalam perjalanan itu. Wa innallaha lama'ah. Allah menyertainya. Yang dengan kesertaan Allah, dengan kebersamaan Allah, maka dia akan aman, dia akan selamat, dan dia akan sampai di tujuannya tanpa ada hambatan satu apapun. Kemudian Allah menutup ayat itu dengan kalimat muhsinin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah benar-benar menyertai bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Sahabat iDream dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di antara tanda ihsannya seseorang adalah ketika dia bermujahadah, ketika dia bersungguh-sungguh. Bagaimana mungkin seorang muhsin, orang yang selalu berbuat baik, tapi kemudian dia tidak sungguh-sungguh dalam kebaikannya.
tentu kebaikannya tidak akan menjadi kebaikan yang maksimal. Kebaikannya hanya sekedar kebaikan yang biasa-biasa saja. Yang seharusnya jika dia bersungguh-sungguh kebaikannya bisa memberikan arti dan manfaat buat orang yang lebih banyak. Tapi jika dia hanya sekedarnya saja berbuat baik, mungkin kebaikan itu hanya memberikan manfaat untuk dirinya saja. Tentu kita bisa membedakan mana yang lebih baik. Di antara tanda ihsannya seseorang, baiknya seseorang, dia memiliki kesungguhan. Dan ketika kita bicara tentang kesungguhan, tentu kesungguhan itu punya saudara kembar. Dan saudara kembarnya kesungguhan adalah kesabaran. Orang bersungguh-sungguh, dia harus mengiringi kesungguhannya dengan sabar. Karena tanpa kesabaran, dia akan sulit untuk bertahan dengan kesungguhannya. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nahl, ayat yang ke-110, Allah mengatakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Allah mengatakan kepada kita, dan sesungguhnya, kata Allah, summa inna rabbaka lillazina hajaru, dan sesungguhnya Tuhanmu atau Allah itu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah. Mim ba'di ma futinu, sesudah orang-orang berhijrah itu sesudah mereka mengalami cobaan. Summa jahadu, kemudian dia mengalami cobaan. Setelah mengalami cobaan, kemudian dia berhijrah. Dan setelah dia berhijrah, kata Allah, summa jahadu, dia berjihad, dia bersungguh-sungguh, wasabaru, dan kemudian dia bersabar. Bersungguh-sungguh, berjihad, dan kemudian bersabar. Summa jahadu wasabaru. Dua kata yang dikaitkan secara berurut dan hanya dipisah dengan huruf waw. Dan waw itu menunjukkan bahwa antara jahadu dengan sabar itu adalah dua aktivitas yang berurutan antara satu dengan yang lain. Dia berjihad, dia bersungguh-sungguh, setelah itu dia bersabar. Tidak mungkin orang bisa berjihad tanpa bersabar. Jika kemudian sering orang mengatakan bahwa ada jihad yang lebih besar daripada jihad di medan perang. Dan jihad itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Betul, itu tidak salah bahwa jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling besar. Tapi tidak mungkin orang yang berjihad di medan perang, dia belum selesai mengalahkan hawa nafsunya. Orang yang bisa di medan perang, dia pasti sudah mengalahkan hawa nafsunya. Kenapa? Karena orang kalau berperang, kemungkinannya hanya dua. Dia terbunuh atau dia membunuh. Kemungkinan terbunuhnya itu besar. Siapa manusia yang berani dengan kematian? Semua orang tidak ingin mati. Semua orang ingin hidup. Semua orang ingin panjang umur. Tapi ketika dia pergi berjihad, potensi kematian merenggut dirinya itu sangat besar. Tapi orang-orang yang pergi berjihad, dia sudah mampu mengalahkan rasa takutnya akan kematian. Dan itu hanya akan terjadi jika dia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Sebab di antara bentuk hawa nafsu adalah keinginan untuk hidup selamanya. Maka sahabat Adrim yang dimuliakan Allah SWT, orang yang berjihad itu, dia pasti sudah selesai dengan dirinya. Orang yang bersungguh-sungguh itu, dia pasti sudah berhasil mengalahkan hawa nafsunya. Tidak akan mungkin dia bersungguh-sungguh, sementara dia belum mampu mengalahkan kemalasannya, mengalahkan perbuatan atau kebiasaannya berleha-leha, bersantai-santai, melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Itu tidak mungkin. Orang yang bersungguh-sungguh, dia sudah tahu mana yang harus dia kerjakan, mana yang harus dia tinggalkan, mana yang kelalaian, mana yang bukan kelalaian. Maka kemudian setelah dia mampu mengalahkan itu semua,
Yang berikutnya adalah dia harus bersabar. Bersabar dengan keseriusannya, bersabar dengan kesungguhannya, bersabar dengan apapun yang akan dia dapatkan di dalam perjalanan kesungguhannya itu. Karena tidak mungkin orang menempuh satu jalan, dia bebas dari hambatan. Tidak mungkin orang yang bersungguh-sungguh, kemudian dia lancar-lancar saja. Pasti akan ada yang menurunkan, menjatuhkan, bahkan berupaya mendegradasi kesungguhannya itu. Maka dengan sabar, dia akan menjadi lebih kuat. Dengan sabar, mujahadahnya akan berterusan, akan istiqomah hingga akhir. Dan setelah Allah mengatakan wasabiru, jahadu, summa jahadu wasabiru, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersungguh-sungguh, maka Allah menjamin dengan kemaha pengampunannya. Orang yang bersungguh-sungguh, Allah melingkupinya dengan kemaha penyayangannya. Bukan hanya situ, bahkan di dalam ayat yang lain, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-142, Allah mengatakan juga kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah katakan kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan dibiarkan masuk ke dalam surga begitu saja? Artinya, ya sudah, sok masuk gitu. Tidak. Kata Allah, apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan masuk begitu saja ke dalam surga? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Sementara belum nyata bagi Allah siapa di antara kalian jahadu, yang bersungguh-sungguh, yang berjihad. Nyata di sini bukan berarti kemudian Allah tidak mengetahui, tidak. Tapi titik tekannya bukan kepada Allahnya, tapi pembuktian si hambanya. Allah tahu apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi, Allah tahu. Tapi seorang hamba dia harus menunjukkan dan membuktikan kepada Allah akan kesungguhannya. Jadi titik tekannya adalah bagaimana seorang hamba itu mampu menunjukkan kesungguhannya, mujahadahnya, jihadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nyata betul bukti jihadnya, bukti kesungguhannya di hadapan Allah. Dia kemujahadahnya itu proven, dia membuktikannya. Itu yang dimaksud dengan padahal belum nyata di hadapan Allah siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh. Maka setiap kita harus menunjukkan dan membuktikan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wal ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan juga belum nyata bagi Allah siapa di antara kalian yang sabar. Jihad, mujahadah, kemudian sabar. Lagi-lagi di dalam ayat ini Allah sebutkan antara jihad, antara mujahadah atau bersungguh-sungguh dengan kesabaran. Dan dua-duanya butuh pembuktian. Buktikan bahwa kita bersungguh-sungguh, buktikan bahwa kita berjihad, dan kemudian buktikan bahwa kita bersabar. Antara jihad dan sabar ini bukanlah dua kata atau dua hal yang terpisah. Ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh atau berjihad, dan siapa di antara kalian yang bersabar? Sabar dengan jihadnya. Bukan hanya sekedar bersabar atas hambatan, atas kesempitan, tapi juga bersabar dengan jihadnya tadi. Ketika dia membuktikan jihadnya, dia membuktikan kesungguhannya, dia membuktikan mujahadahnya, maka dia harus bersabar dalam membuktikannya. Seperti itu. Sebab apa? Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Dan bersabarlah kata Allah dalam kesulitan, dalam kesempitan, dalam kesusahan,
wa hinal ba's, dan bersabar juga di dalam pertempuran. Sahabat ayat yang dimuliakan Allah SWT. Jadi bersabar bukan hanya maknanya kita sabar dari kesempitan, dari ujian, dari kesulitan. Tapi kita juga harus sabar dalam jihad kita. Kita harus sabar dalam perjuangan kita. Kita harus sabar di dalam setiap mujahadah yang kita lakukan di dalam apapun aktivitas kita dalam kehidupan. Jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kita baru akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah jika kita sudah membuktikan kepada Allah bahwa kita mampu bermujahadah dan kita mampu bersabar dengan mujahadah kita. Kita bicara bersungguh-sungguh ini memang perlu kesungguhan, termasuk kesungguhan untuk mendengar, sebagaimana saya juga perlu sungguh-sungguh untuk menyampaikannya. Ya, kita sama-sama bersungguh-sungguh insya Allah. Nah, terakhir saya sampaikan tentang surat Al-Imran ayat 142 ketika Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan begitu saja masuk surga tanpa pembuktian istilahnya, tanpa nyata siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh dan kemudian bersabar. Bukan sekedar bersabar dengan kesempitan dan kesulitan, tapi juga bersabar dalam kesungguhan kita, bersabar dalam mujahadah kita. Kenapa penting? Karena bersabar di dalam kesempitan, bersabar di dalam kesulitan, itu kalau istilah saya mengibaratkan seperti halnya orang yang jatuh ke dalam lubang, kemudian dia diam di dalam lubang itu sambil bersabar menunggu pertolongan datang. Sambil bersabar, siapa tahu saja suatu saat ada orang yang datang dan menghampiri lubang itu dan kemudian dia menolong kita. Tapi ketika kita bicara sabar dalam kesungguhan, sabar dalam berjuang, sabar di dalam berjihad dan bermujahadah, ibarat orang yang jatuh ke dalam lubang tadi yang dalam, dia kemudian tidak pasrah dengan keadaan dan duduk diam di dalam lubang sambil menunggu orang yang datang untuk menolongnya. Itu pun kalau ada yang datang. Kalau tidak ada yang datang, mungkin dia akan bersabar hingga kematian datang. Gitu. Tapi orang yang bersabar dengan jihadnya, sabar dalam mujahadahnya, dia ketika ada di dalam lubang, maka dia akan berupaya dengan maksimal untuk mendaki, menaiki lubang itu, bagaimanapun caranya. Mungkin ketika dia panjat lubang itu baru 1-2 pegangan, dia terpleset, dia jatuh. Tapi kemudian dia akan naik lagi, dia akan mencoba mendaki lagi, dia menggapai apapun, membuat lubang untuk pegangan tangannya, untuk pijakan kakinya. Sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, walaupun mungkin sering terpleset, sering terjatuh, tapi dia coba, dia bersungguh-sungguh, dia coba terus. Sampai kemudian, akhirnya dia sampai di bibir lubang itu, dan kemudian naik, keluar dari lubang itu. Itulah orang yang bersabar dalam mujahadahnya, sabar dalam berjuang, sabar dalam perjuangan. Yang namanya berjuang, ada saatnya dia terpukul, ada saatnya dia terkena sabetan pedang, ada saatnya dia berdarah, ada saatnya dia berpeluh, ada saatnya dia letih, dia capek, dia lelah. Tapi dia tidak berhenti dengan kelelahannya, dia terus bergerak dengan kelelahannya itu. Hingga kelelahan itu lelah mengikutinya. Sahabat ayat ini dimuliakan Allah SWT. Orang yang bersabar dalam mujahadahnya, dia akan menjadi orang yang produktif. Bayangkan orang yang ditimpa kemiskinan, kemudian dia diam, maka dia akan tetap di dalam kemiskinan. Tapi orang yang menderita kemiskinan, tapi kemudian dia terus berupaya, dia terus berusaha. Dengan segala kesempitan yang dia miliki itu, dia tetap berusaha. Dia mencari peluang sekecil apapun. Kesungguhannya dia buktikan. Maka insya Allah suatu saat, dia akan sampai kepada satu titik terang, di mana di titik terang itu menandakan ada sebuah keluasan. Keluasan rizki, keluasan kesempatan, dan keluasan lain-lainnya. Maka sahabat Adrim dan dimuliakan Allah SWT, bersungguh-sungguhlah dan bersabarlah di dalam kesungguhan kita.
Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Muhammad ayat 31, Allah juga mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Kata Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar, kata Allah, walanabluwannakum hatta, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui, na'lamal mujahidina minkum, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad, wassabirin, dan orang-orang yang bersabar di antara kalian. Sahabat air dimuliakan Allah SWT. Jadi kita membuktikan kepada Allah. Tapi agar kita membuktikan, caranya apa? Allah akan uji kita. Karena biasanya orang yang tanpa ujian, dia cenderung diam. Orang yang tanpa kesulitan, dia cenderung tidak berbuat apa-apa. Tapi ketika dia uji, dia sempit, dia dipres, maka dia akan, seperti halnya kalau kita bicara hukum fisika misalnya, ada di dalam hukum fluida, W sama dengan FA. W itu daya tekan, FA itu daya pantul ke atas. Ketika kita letakkan bola di atas air, kita tekan bola itu ke dalam, semakin kuat tekanan kita terhadap bola itu ke dalam, ketika terlepas tekanan itu, maka akan sekuat itu pula pantulannya ke atas. Tapi ketika bola itu mengapung di atas air, tidak ada tekanan yang menekan bola itu, tidak ada tekanan yang membuat bola itu tenggelam di dalam air, maka dia tidak akan pernah memantul, melejit ke atas. Jika ingin bola itu memantul, melejit ke atas permukaan, bahkan lompat dari permukaan, maka dia harus ditekan terlebih dahulu. Satu misalnya. Begitu pula manusia. Ketika dia ditekan, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang punya mentalitas mujahid, dia ketika ditekan, maka dia akan melejit, dia akan memantul dari tekanan itu. Bagaimana misalnya kita rasakan bangsa kita dahulu ketika dijajah, justru daya juang orang Indonesia terbukti pada saat itu. Tapi ketika dia mendapatkan kesenangan, dia lalai, dia diam, maka yang lahir generasi-generasi yang tidak punya daya jihad atau daya juang sebagaimana orang yang sebelumnya. Maka sahabat air dimuliakan Allah, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, jangan bersedih, jangan kemudian kita merasa habislah kita nih, ujiannya apalagi kalau berat. Padahal jelas Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya kecuali hamba itu mampu mengatasi ujian itu. Dan ketika Allah memberikan ujian adalah ujian yang mampu kita atasi, ujian yang Allah berikan adalah ujian yang tidak akan membunuh kita, ujian yang tidak akan menghancurkan kita. Ada pepatah yang mengatakan, pukulan yang tidak mematikanmu, maka dia akan membuatmu lebih kuat. Jika ujian yang Allah berikan adalah ujian yang sanggup kita atasi, dan pasti Allah menyetingnya seperti itu. Allah tidak haram, Allah berlaku zalim. Allah tidak mungkin kasih kita ujian yang mematikan kita, menghancurkan kita, yang kemudian membuat kita betul-betul kalah, tidak berdaya. Tidak. Allah memberikan ujian untuk memancing energi dan kekuatan kita supaya kita memantul lebih tinggi. Maka ketika Allah memberikan ujian, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kepada kita, seakan-akan Allah ingin berkata, "Hei Sal, kamu itu punya kekuatan lebih. Hei Sal, kamu itu bisa lebih daripada itu." Cuma kadang-kadang kita tidak bisa menunjukkannya ketika kita tidak dalam tekanan.
Maka ketika Allah memberikan ujian kepada kita, sesungguhnya Allah sedang ingin menaikkan kapasitas kita dan kualitas kita. Maka ketika kita mendapatkan ujian, yakinlah ujian itu bisa kita hadapi. Tapi ujian itu hanya bisa dihadapi dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, bermental mujahid yang siap dan mampu berjuang. Bukan sekedar bekerja, tapi berjuang. Orang bekerja itu apa adanya, tapi orang berjuang lebih dari adanya. Maka sahabat Aidrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kalau kita dapat ujian. Karena apa? Itu tanda Allah ingin kita lebih baik. Itu tanda Allah sedang ingin menaikkan makom dan kedudukan kita. Allah sedang ingin mengeluarkan potensi kita yang lebih besar lagi. Maka nikmatilah ujian itu. Karena ujian itu sesungguhnya cara Allah untuk mengetahui apakah kita bermental mujahid, pejuang, dan bermental sabar. Dan sebagai penutup di perjumpaan kita pada hari ini, sahabat Aidrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguhlah, karena sejarah membuktikan tidak ada bangsa yang maju kecuali dia bersungguh-sungguh. Tidak ada kaum yang maju kecuali dia bersungguh-sungguh. Tidak ada pribadi yang maju yang hebat kecuali dia bersungguh-sungguh. Allah mencintai orang-orang yang bersungguh-sungguh. Karena apa? Karena bersungguh-sungguh hanya akan mengantarkan kita kepada titik kulminasi tertinggi kemanusiaan kita dan kehambaan kita. Dan pada saat itu kita akan tampil menjadi seorang mujahid di hadapan Allah. Dan tidak ada balasan bagi seorang mujahid kecuali syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bersungguh-sungguh, manusia yang selalu bersungguh-sungguh, mau bersungguh-sungguh dan mampu bersungguh-sungguh. Karena apa? Mau tapi tidak mampu, tidak akan terjadi. Mampu tapi tidak mau, juga tidak akan terjadi. Kemampuan dan kemauan menjadi dua obat kuat bagi kesungguhan dan kesabaran kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.